di sini kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil analisis strategi dan juga rekomendasi layout IGD pada Rumah Sakit Sejahtera berdasarkan metode SLP. Baik, untuk yang pertama ada data kasus, yaitu waktu tunggu triase pemeriksaan 55 menit. Lalu standar pelayanannya 30 menit dan juga bor ruang observasi 110%. Lalu untuk dampaknya, di sini ada keterlambatan penanganan pasien, overcrowding ruang observasi, penurunan mutu pelayanan, dan juga risiko keselamatan pasien meningkat. Nah, untuk analisis awalnya, data tersebut menunjukkan adanya ketidakefisien tata letak ruang dan alur pelayanan IGD. Nah, di IGD Rumah Sakit Sejahtera ini mengalami permasalahan pada alur pelayanan pasien. Waktu tunggu dari triase menuju pemeriksaan mencapai 55 menit, melebihi standar yaitu 30 menit. Selain itu, bor ruang observasi sebesar 110% menunjukkan bahwa ruang observasi mengalami kelebihan kapasitas. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan tata letak ruang agar pelayanan menjadi lebih cepat, terarah, dan juga efisien. Yang pertama, identifikasi bottleneck triase pemeriksaan. Masalahnya di sini adalah waktu tunggu pasien dari triase menuju pemeriksaan mencapai 55 menit, sedangkan standarnya hanya 30 menit. Hal ini menunjukkan adanya hambatan pada alur awal pelayanan IGD. Penyebabnya yang pertama ada jarak triase dan pemeriksaan terlalu jauh. Lalu yang kedua ada alur pasien belum efisien. Lalu yang ketiga ada kapasitas pemeriksaan terbatas. Dan juga yang terakhir banyak waste movement. Dampak dari ini adalah respon kegawat daruratan melambat, resiko keterlambatan tindakan, dan juga kepuasan pasien menurun. Lalu kita identifikasi bottleneck observasi. Bor ruang observasi mencapai 110. Artinya, kapasitas tempat tidur observasi melebihi kapasitas normal dan terjadi overcrowd. Penyebabnya, yang pertama ada penumpukan pasien, perpindahan ke rawat inap lambat, yang ketiga bed observasi tidak mencukupi, dan yang keempat tidak ada pemisahan zona pasien. Nah, seperti ini membuat dampaknya yaitu kepadatan ruang, resiko infeksi meningkat, dan juga mobilitas petugas terganggu. Yaitu tujuan perbaikan layout. Yang pertama yaitu menurunkan waktu tunggu triase pemeriksaan, yang kedua yaitu mengurangi kepadatan ruang observasi, yang ketiga yaitu memisahkan pasien kritis dan juga non kritis, yang keempat yaitu membuat alur pasien lebih jelas, dan yang kelima yaitu mengurangi closing flow, dan yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi kerja tenaga medis. Perbaikan layout bertujuan untuk mempercepat alur pasien sejak masuk IGD sampai keluar dari area pelayanan. Dengan tata letak yang lebih struktur, pasien dapat diarahkan sesuai tingkat kegawat darurat. Petugas lebih mudah melakukan pengawasan dari ruang observasi tidak menjadi titik penumpukan pasien. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan yaitu SLP, Systematic Layout Planning, merupakan metode perencanaan tata letak yang mempertimbangkan hubungan antar ruang, alur aktivitas, dan kebutuhan operasional. Dalam perencanaan IGD, metode ini digunakan untuk menentukan ruang mana yang harus berdekatan dan ruang mana yang perlu dipisahkan agar pelayanan pasien berjalan lebih cepat dan juga aman. Tujuan SLP dan IGD yang pertama yaitu mempercepat alur pasien, yang kedua yaitu mengurangi waktu tunggu, dan yang ketiga yaitu mengurangi perpindahan tidak perlu, yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi pelayanan, dan juga yang terakhir mendukung keselamatan pasien. Yang selanjutnya yaitu kode kedekatan SLP. Berikut di tabel dijelaskan ada 6 kode dan juga 6 keterangan. Yang pertama, kode A yaitu mutlak harus dekat, yang kedua kode E yaitu sangat penting dekat, yang ketiga kode I yaitu penting dekat, yang keempat kode O yaitu biasa saja, yang kelima kode U tidak penting dekat, yang keenam atau yang terakhir kode X yaitu sebaiknya dipisah. Kode kedekatan SLP digunakan untuk menilai hubungan antar ruang. Kode A diberikan pada ruang yang harus sangat dekat karena memiliki hubungan aktivitas langsung seperti triase dan resusitasi. Kode X diberikan pada ruang yang sebaiknya dipisahkan, misalnya ruang tunggu keluarga dan ruang resusitasi karena dapat mengganggu privasi dan juga pelayanan pasien kritis. Selanjutnya ada analisis hubungan kedekatan ruang. Ada 7 hubungan ruang, 7 kode, dan juga 7 alasan yang ada di tabel, yaitu yang pertama, drop off ambulan sampai triase dengan kode A dan alasannya pasien harus segera dipisah. Yang kedua, triase resusitasi dengan kode A dan dengan alasan pasien kritis langsung ditangani. Yang ketiga, triase pemeriksaan dengan kode A dengan alasan mengurangi waktu tunggu. Yang keempat, pemeriksaan tindakan dengan kode E dengan alasan pasien sering tindak lanjut. Yang kelima, tindakan observasi dengan kode E dengan alasan pasien setelah tindakan perlu dipantau. Yang keenam, observasi rawat inap atau ICU dengan kode A dengan alasan mengurangi penumpukan observasi. Yang ketujuh, ruang tunggu keluarga resusitasi dengan kode X dengan alasan menjaga privasi dan alur pasien kritis. Berdasarkan analisis SLP, ruang yang memiliki hubungan pelayanan langsung ditetapkan berdekatan. Triase harus dekat dengan resusitasi dan pemeriksaan karena menjadi titik awal pemilihan ruang. Ruang pemeriksaan dan tindakan juga harus berdekatan agar pasien tidak perlu dipindahkan jauh. Sementara itu, ruang tunggu keluarga dipisahkan dari ruang area resusitasi agar tidak mengganggu penanganan pasien yang kritis.
Selanjutnya ada konsep zoning layout yang dimana ada 4. Pertama, zona 1 penerimaan, akses ambulan atau drop-off, pintu masuk IGD dan ruang tunggu keluarga. Zona ini menjadi area awal pasien masuk agar proses penerimaan pasien berlangsung cepat dan tertata. Yang kedua ada zona 2, kritis triase, jalur merah atau kritis, jalur kuning atau hijau, dan ruang resultasi. Zona ini digunakan untuk memilah pasien berdasarkan tingkat kegawatan agar pasien kritis segera ditangani. Lalu ada zona 3, pemeriksaan dan tindakan ruang, pemeriksaan, ruang tindakan, dan nurse station. Zona ini digunakan untuk pemeriksaan lanjutan dan tindakan medis pada pasien yang stabil. Lalu yang terakhir ada zona 4, observasi dan disposisi. Ruang observasi short stay, holding area tunggu rawat inap atau ICU, farmasi, dan X. Zona ini digunakan untuk pemantauan pasien yang menentukan tingkat lanjut pelayanan pasien. Layout IGD dibagi menjadi 4 zona utama agar alur pelayanan itu lebih teratur. Zona penerimaan berada di bagian depan sebagai titik masuk pasien. Lalu zona kritis berisi triase dan resusitasi untuk menangani pasien gawat darurat. Lalu zona pemeriksaan dan tindakan berada setelah triase untuk menangani pasien yang kondisi stabil. Lalu zona observasi dan disposisi berada di bagian akhir ini untuk pemantauan dan penentuan tindak lanjut pasien. Selanjutnya ada konsep alur pasien. Yang pertama ada alur pasien masuk atau drop off, lalu triase, lalu ke pemeriksaan atau tindakan, lalu ke observasi, lalu disposisi. Alur ini menunjukkan proses pelayanan pasien secara umum dari awal masuk hingga penentuan tindak lanjut pasien. Lalu yang kedua ada alur pasien kritis, di mana masuk, lalu drop off, lalu triase merah, lalu resusitasi, tindakan ICU. Pasien kritis ini diprioritaskan langsung ke ruang resusitasi agar dapat mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat. Lalu yang ketiga ada alur pasien non kritis. Ini ada masuk, lalu ke triase, lalu ke kuning hijau, lalu ke pemeriksaan, lalu ke tindakan, yang terakhir ada observasi atau pulang. Pasien non-kritis ini diarahkan ke ruang pemeriksaan dan tindakan sesuai dengan kondisinya pasien tersebut. Alur pasien dibuat dengan satu arah dari area masuk menuju area pelayanan, kemudian berakhir di area disposisi. Pasien kritis diarahkan langsung ke ruang resusitasi agar tidak menunda-nunda. Pasien non-kritis diarahkan ke ruang pemeriksaan dan tindakan. Setelah itu, pasien dapat masuk ke ruang observasi, dirawat inap, pulang melalui farmasi dan administrasi, atau keluar dari IGD. Alur ini dibuat agar pelayanan lebih cepat, tertata, dan mengurangi terjadinya penumpukan pasien di IGD. Selanjutnya ada rekomendasi layout SketchUp yang kami buat. Nah, di sini layout kami buat berdasarkan hasil analisis SLP. Lalu area triase kita tempatkan dekat pintu masuk dan juga ruang resusitasi dekat dengan triase dan akses ambulan. Lalu ruang pemeriksaan dan tindakan dibuat berdampingan serta nurse station kita tempatkan di tengah. Lalu ruang observasi dibagi menjadi short stay holding area dan jalur keluar pasien dibuat dengan jelas. Nah, layout SketchUp yang kami buat ini merupakan visualisasi dari hasil analisis SLP. Penempatan ruang tidak dilakukan secara acak, tetapi berdasarkan kedekatan fungsi pelayanannya. Ruang yang saling berhubungan langsung ditempatkan berdekatan, sedangkan ruang yang dapat mengganggu area kritis dipisahkan. Nah, dengan layout ini, alur pasien menjadi lebih singkat, jelas, dan juga lebih mudah diawasi. Selanjutnya, masuk ke penjelasan layout berdasarkan metode SLP. Nah, ruang triase berada di depan untuk mempercepat pemilahan pasien. Ruang resusitasi dekat dengan triase untuk menangani pasien kritis, serta pemeriksaan dan tindakan diletakkan berdampingan. Nurse station berada di pusat pengawasan dan juga observasi dekat dengan rawat inap, ICU, atau juga exit. Nah, ruang tunggu keluarga dipisahkan dari area kritis. Berdasarkan metode SLP, triase ditempatkan dekat pintu masuk karena semua pasien di sini harus melalui proses pemilahannya terlebih dahulu. Ruang resusitasi juga diletakkan dekat dengan triase dan juga akses ambulan agar pasien kritis dapat langsung ditangani. Serta, ruang pemeriksaan dan tindakan kami tempatkan berdampingan karena keduanya memiliki hubungan kerja yang erat. Lalu, nurse station berada di tengah untuk memudahkan pengawasan terhadap pasien, dan ruang observasi diletakkan dekat dengan akses rawat inap, ICU, farmasi, dan juga exit, agar proses disposisi pasien lebih cepat. Selanjutnya ada strategi mengatasi bottleneck. Nah, di sini bottleneck triase, yaitu pemeriksaan diatasi dengan membuat 2 jalur triase, memisahkan pasien merah atau kritis dan juga kuning hijau, lalu mendekatkan triase dengan pemeriksaan serta mendekatkan triase dengan resusitasi. Lalu bottleneck observasi diatasi dengan membagi observasi menjadi short stay dan holding area, dan juga mendekatkan observasi dengan akses rawat inap atau ICU. Lalu membuat jalur keluar yang jelas dan juga memisahkan pasien yang pulang dan pasien yang menunggu rawat inap. Nah, bottleneck pada triase diatasi dengan pemisahan jalur pasien berdasarkan tingkat kegawatannya. Pasien kritis tidak perlu menunggu bersama pasien lain karena langsung diarahkan ke ruang resusitasi. Sementara itu, bottleneck pada observasi diatasi dengan membagi ruang observasi menjadi 2 fungsi, yaitu observasi singkat dan holding area. Lalu pembagian ini membantu mengurangi penumpukan pasien pada satu area. Selanjutnya dasar regulasi yang mengacu pada Kepmenkes nomor 856/Menkes/SK/9/2009 tentang standar instalasi gawat darurat rumah sakit dan mengacu kepada Permenkes nomor 40 tahun 2022 tentang persyaratan teknis bangunan, prasarana, dan peralatan kesehatan rumah sakit. IGD harus mudah diakses, alur pasien gawat darurat harus cepat dan tidak terlambat, tata ruang mendukung keselamatan pasien dan efisiensi pelayanan. Setelah itu, perancangan layout IGD harus memperhatikan standar pelayanan gawat darurat dan persyaratan teknis bangunan rumah sakit. IGD perlu memiliki akses yang mudah dijangkau, jalur pasien yang jelas, serta ruang pelayanan yang mendukung kecepatan
penanganan pasien. Oleh karena itu, rekomendasi layout ini disusun dengan mempertimbangkan kemudahan akses, pemisahan alur pasien, dan efisiensi pasien. Selanjutnya, kesimpulan. Layout IGD direkomendasikan menggunakan alur satu arah. Ruang disusun berdasarkan hubungan kedekatan aktivitas, triase, resusitasi, pemeriksaan tindakan, dan observasi dibuat saling terhubung. Observasi dibagi menjadi short stay dan holding area. Layout diharapkan mengurangi waktu tunggu dan kepadatan observasi. Berdasarkan analisis penggunaan metode SLP, layout IGD Rumah Sakit Sejahtera direkomendasikan dengan pola alur satu arah dan pembagian zona pelayanan. Penempatan ruang disesuaikan dengan hubungan kedekatan aktivitas agar pelayanan pasien menjadi lebih cepat dan efisien. Rekomendasi ini diharapkan dapat menurunkan waktu tunggu triase ke pemeriksaan dari 55 menit menuju standar 30 menit serta mengurangi kepadatan ruang observasi dengan bor 110%. Pada tahap awal, dibentuk dasar bangunan menggunakan shape kotak persegi atau rectangle sebagai daerah utama IGD. Kotak ini menjadi dasar pembagian ruangan sesuai alur pelayanan pasien dalam metode SLP. Selanjutnya, garis-garis denah mulai dibentuk untuk membagi area ruangan satu dengan yang lainnya. Pada tahap ini, dilakukan pengaturan posisi ruang agar alur pasien lebih teratur dan tidak saling bertabrakan. Kemudian, dinding mulai dibangun menggunakan push-pull tool sehingga bentuk ruangan mulai terlihat lebih jelas. Dinding dibuat mengikuti pembagian area yang sudah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya dibuat area triase yang diletakkan dengan pintu masuk. Dalam metode SLP, triase harus dekat dengan akses awal agar pasien dapat segera dilakukan pemeriksaan awal berdasarkan tingkat kegawatannya. Kemudian, dibuat ruang resusitasi di dekat area triase. Hal ini bertujuan agar pasien kritis dapat langsung mendapatkan tindakan darurat tanpa perpindahan yang terlalu jauh. Setelah itu, dibuat ruang pemeriksaan dan ruang tindakan. Kedua ruang ini ditempatkan berdekatan karena memiliki hubungan aktivitas yang tinggi dalam pelayanan pasien. Selanjutnya, ditambahkan Nur Station pada bagian tengah ruangan. Posisi Nur Station dibuat di tengah agar petugas lebih mudah mengawasi area pemeriksaan, tindakan, dan juga observasi. Tahap berikutnya, yaitu area observasi dibuat untuk pasien yang membutuhkan pemantauan lanjutan sebelum dipindahkan ke rawat inap atau diperbolehkan oleh pulang. Kemudian dibuat jalur menuju rawat inap, ICU, farmasi, administrasi, dan juga area keluar. Alur dibuat satu arah agar perpindahan pasien lebih efisien dan tidak terjadi crossing flow. Pada tahap akhir dilakukan penyempurnaan layout seperti merapikan posisi ruang, jalur perpindahan pasien, dan tampilan keseluruhan desain IGD. Layout ini dibuat berdasarkan metode SLP dengan mempertimbangkan hubungan kedekatan ruang dan efisiensi alur pelayanan pasien sehingga pelayanan IGD diharapkan menjadi lebih cepat dan juga efektif.